Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Firdaus. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait tugas K3 yang kemarin. Mungkin bisa saya presentasikan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini tugas K3 yang kemarin itu kan identifikasi potensi bahaya. Nah, untuk kelompok saya itu sendiri memilih di bengkel cuci motor. Untuk anggota kelompoknya itu, yang pertama ada saya sendiri, Anissa Nurul Firdaus dengan NRP 13 2022-028. Lalu ada Muhammad Kurtubi Nur Alamsyah dengan NRP 13 2022-036. Oke, kita lanjut aja ke slide yang pertama. Nah, sebelumnya kan untuk bengkel cuci motornya itu kan tempatnya, kita harus tahu deskripsi tempatnya dulu. Yang pertama tuh kan A3 Motor, nama si bengkel cuci motornya itu A3 Motor Wash. Nah, A3 Motor Wash itu merupakan bengkel cuci motor yang terletak di komplek, tepatnya di Komplek Bumi Oren di Blok E. Nah, A3 Motor Wash itu melayani cuci steam motor dan juga snow wash. A3 Motor Wash menjamin terkait kebersihannya mereka lakukan secara maksimal. Selain itu, tenaga kerja yang dipilihnya tuh tenaga kerja yang profesional. Nah, A3 Motor Wash sendiri buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 7 malam. Untuk harganya sendiri di 12.000. Lanjut, karena kita akan mengidentifikasi bahaya dari bengkel cuci motor itu sendiri, kita harus tahu dong definisi dari K3 sendiri. Yang pertama, K3 merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit kerja. Nah, selain definisinya, kita harus tahu prinsipnya dulu. Nah, prinsipnya itu yang pertama ada identifikasi bahaya, di mana kita tuh harus meneliti bahaya apa aja yang terjadi di tempat tersebut. Nah, setelah mengidentifikasi, kita juga harus nilai seberapa besar resiko yang ditimbulkan dari si bahaya tersebut. Nah, dilanjut dengan pengendalian resikonya. Langkah apa yang bakal kita ambil untuk mengurangi resiko yang tadi di penilaian resiko. Lanjut. Nah, karena kita mau mengidentifikasi, otomatis kita harus tahu dong proses apa aja yang dilakuin di bengkel tersebut. Nah, bisa dilihat di sini ada 12 proses. Yang pertama, menyalakan mesin semprotan air, lalu menyirami bodi bagian atas. Nah, selain menyirami bodi bagian atas, ada juga bagian bawah. Lalu si operator tuh mengulangi menyirami bodi bagian atas lagi dan bagian bawah. Nah, ketika sudah melakukan penyiraman 2 kali, dia membuat proses air sabun. Jadi, air sabunnya tuh dia ngambil gayung, lalu dituangin air, dituangin sabun, terus dia tuh bikin gitu loh kayak foam. Nah, lanjut dia nyabunin motor. Lalu lanjut, nah untuk memberi sabun pada bagian motor tuh kan ada di bodi, terus di bagian bawah sama di bagian depan. Nah, udah beres nih proses penyabunan, dia menyalakan mesin semprotan air lalu membersihkan si sisa-sisa sabun tadi. Nah, ketika udah beres, udah dirasa bersih, dia mengeringkan motor lalu memeriksa kembali apakah udah bener clean atau belum kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, dari proses tadi, kita bisa mengidentifikasi bahaya apa aja yang terjadi. Misal, kita lihat dari yang paling krusial. Di sini tuh kan bisa dilihat di sini dia nggak pakai APD, nggak pakai sarung tangan. Lalu dia nggak pakai boots. Nah, dia juga posisinya juga awkward. Nah, jadi di sini bakal terjadi beberapa hazard. Yang pertama tuh bakal terjadi ergonomic hazard. Karena kan dilihat dari posisi yang awkward, kemungkinan, apalagi dia kan berulang dan lama, bisa jadi dia malah sering back pain. Lanjut, di sini tuh dia kan nggak pakai APD sama sekali. Nah, kan kalau misalkan kita cuci motor tuh, kita nggak tahu kan motornya tuh kotornya tuh dari kotoran apa aja. Nah, udah kayak gitu, air yang digunakannya juga bersih atau gimana. Nah, mungkin terjadi kutu air kayak gitu. Makanya ada biological hazard. Lanjut, ini hasil identifikasi lainnya. Sekarang kita ke penilaian resiko. Nah, penilaian resiko itu kita harus tahu dulu nih. Yang pertama ada probabilitasnya. Probabilitasnya tuh 1 sampai 5. Lanjut, kita juga harus tahu sih severity atau keparahannya. Dan yang terakhir kita harus tahu sih konsekuensi dari yang dihasilkan. Misal di sini dari kan ada yang namanya memberikan sabun pada bagian depan bawah. Nah, di sini si probability-nya itu 4. Bisa dilihat di slide sebelumnya. 4 itu kan berarti kejadian yang mungkin terjadi. Ya, karena kan kayak biological hazard dan lain-lain tuh mungkin terjadi kan. Nah, di sini nih kan kita tadi mengamati yang ini. Lanjut ke si severity-nya. Nah, severity-nya itu dia sedang, karena kan kalau misalkan kita nih udah terkena si chemical hazard atau biological hazard dan ergonomical hazard, apalagi chemical hazard itu kan bisa bikin tangan melepuh atau terkelupas, itu tuh membutuhkan bantuan medis dan si konsekuensinya itu di 3. Nah, untuk si skornya itu tinggal kita kaliin antara si probabilitas dan juga severity kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad
Oke, selanjutnya di sini saya Muhammad Kutubin Alamsyah dan NRP 13 2022-0136 akan menjelaskan mengenai tindakan pengendaliannya berdasarkan hierarki pengendalian yang ada 5 tingkatan. Sebelumnya telah disebutkan ya kalau bahayanya itu ada bahaya ergonomi, ergonomic hazard, biological hazard, sama chemical hazard ya. Kayak contoh-contohnya tuh kayak di sini kan ada 12. Salah satu contohnya tuh kayak operator mencuci motor sambil membungkuk atau jongkok terlalu lama sehingga itu tuh bisa menyebabkan nyeri punggung atau lutut. Nah, terus operator juga tidak pakai sarung tangan gitu, padahal itu kan pakai sabun gitu, di mana sabun itu bahan kimia ya. Terus juga pengambilan air dari baknya tuh terlalu rendah ya sehingga menyebabkan posisi tubuh operatornya tuh terlalu membungkuk terus menerus ya. Terus tingkatan pengendalian bahayanya gimana? Nah, di sini tuh pakai metode hierarki pengendalian yang ada 5 yaitu eliminasi, di mana eliminasi itu kayak menghilangkan uh, sumber bahaya sepenuhnya. Terus selanjutnya ada substitusi di mana kita mengganti sumber bahayanya dengan bahaya yang lebih rendah ya. Terus ada rekayasa teknik. Kayak ini tuh merekayasa ulang sistem kerjanya lah. Terus ada biaya administrasi, bukan biaya, kayak pengendalian administrasinya gitu, kayak contohnya tuh gimana kita nerapin SOP-nya di tempat kerjanya gitu. Terus ada ini pilihan terakhir nih, kita harus pakai APD saja gitu. Kayak contohnya buat eliminasi di sini kayak ke uh, ada menaikkan mesin ke meja ya. Mengganti contohnya ini buat eliminasi contohnya gitu, mengganti pengambilan air dari bak dan menggunakan keran dan selang air itu bakal membantu banget gitu. Nah, terus contoh juga buat substitusi ya. Substitusi itu contohnya kayak mengganti sabun biasa dan mengganti sabun ke pH yang lebih rendah gitu. Biar gak terlalu berbahaya gitulah. Apalagi kalau gak pakai sarung tangan gitu. Terus ada rekayasa teknik, contohnya kayak menggunakan karpet anti slip gitu atau bantalan lutut atau sprayer otomatis juga supaya operatornya itu gak terlalu membungkuk gitu kalau pakai sprayer otomatis kan. Terus buat pengendalian administrasi misalkan contohnya tuh kayak kan terlalu lama membungkuk gitu ya, bisa tentuin jadwal istirahat gimana, terus terapkan SOP-nya gitu, serta pelatihan kerja amannya gitu gimana, jangan terlalu sering melakukan kerjaan yang apa si tubuhnya tuh di posisi yang tidak normal terlalu lama gitu. Dan yang terakhir tuh kayak buat contoh yang APD gitu, kan operator tuh gak pakai beberapa APD gitu kayak sarung tangan buat itu pemakaian sabunnya, terus sepatu boots biar gak licin, terus pakai lengan panjang, terus pakai apron gitu biar gak terlalu banyak kecipratan air. Ya, selanjutnya dapat kita simpulkan. Kita memperoleh dua kesimpulan ya. Yang pertama tuh dari metodologi identifikasi bahaya. Dan di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengkategorikan beberapa sumber bahaya dari bengkel cuci motor. Dan terdapat beberapa yang ditemukan seperti ergonomic hazard, biological hazard, dan chemical hazard juga. Terus kesimpulan yang kedua yaitu ada tindakan pengendalian. Ya, tindakan pengendalian yang dapat dilakukan tuh seperti menggunakan APD berupa sarung tangan, sepatu boots, atau apron ya. Di samping itu juga bengkel cuci motor itu memerlukan peralatan yang memadai seperti dongkrak untuk menaikkan motor ketika dicuci, aturan atau